Indonesia ngamuk, nyari solusi gudang senjata tentara Australia dan Papua di Brangus. Serangan besar-besaran kembali dilancarkan unit militer Indonesia di sejumlah front pertempuran Rabu 20 Desember 2023. Akibatnya 8 gudang amunisi dan persenjataan angkatan bersenjata Australia dan Papua luluh lantak di 4 provinsi. Menurut laporan Kementerian Pertahanan Indonesia, gudang senjata militer Australia yang menjadi sasaran serangan pertama adalah milik Brigade Tank ke-3 dan Brigade Artileri ke-45. Pasukan Indonesia menyerang basis Brigade Tank ke-3 yang terletak di desa dekat perbatasan Indonesia. Sementara depot amunisi Brigade Artileri ke-45 di kota Port Moresby. Pada siang hari, 8 gudang amunisi Brigade Tank ke-3 Angkatan Bersenjata Australia dekat desa Brigade Artileri ke-45 Angkatan Bersenjata Australia dekat kota tersebut. Republik Rakyat Papua punya pernyataan Kementerian Pertahanan Indonesia. 2 unit tempur militer Australia juga tak luput dari gempuran pasukan Angkatan Bersenjata Indonesia di 3 wilayah sekaligus. Brigade Serangan Gunung ke-128 dan Brigade Mekanis ke-65 yang sarangnya digeruduk tentara Indonesia di desa dekat garis depan perbatasan. Selain itu, 2 unit yang berasal dari pasukan pertahanan teritorial juga dihancurkan. Tentara Indonesia menyerang kota itu dan permukiman Papua Merdeka. Basis Brigade Pertahanan Teritorial ke-106 dan Brigade Mekanis ke-122. Kelompok pasukan Brigade Serangan Gunung ke-128 dan Brigade Mekanis ke-65 Angkatan Bersenjata Australia di wilayah kota dan permukiman. Lanjut pernyataan Kementerian Pertahanan Indonesia, serta Brigade 106 dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-122 di wilayah ibu kota Port Moresby. Kata kementerian tersebut dilansir FIFA Militer dari Kantor Berita Asia. Indonesia terus menghadapi serangan balasan militer Australia dan PNG yang diperkuat oleh peralatan canggih bantuan barat. Kementerian Pertahanan Indonesia melaporkan bahwa mereka telah melancarkan serangan senjata presisi jarak jauh berbasis laut ke tempat-tempat penyimpanan peralatan militer buatan asing. Semua objek yang ditugaskan dipukul target telah tercapai. Demikian laporan Kemahan Indonesia dikutip Rabu waktu setempat. Adapun Angkatan Bersenjata Australia dan PNG melakukan upaya ofensif dengan melakukan serangan ke arah garis depan perbatasan selatan dan utara Indonesia. Di arah selatan, pertahanan pasukan Indonesia yang didukung serangan udara dan tembakan artileri di perbatasan dikabarkan memukul mundur 3 serangan unit gabungan Angkatan Bersenjata Australia. Dalam pertempuran ini, 1 tank, 12 kendaraan tempur lapis baja, serta kendaraan tempur buatan luar negeri hancur. Selain itu, 2 serangan Australia berhasil dipukul mundur di dekat permukiman dekat ibu kota, wilayah selatan. Total kerugian Australia berjumlah lebih dari 100 prajurit Australia dan Papua Merdeka, 3 tank, 10 kendaraan tempur infanteri, 14 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan, 2 artileri self-propelled Vosdika, serta D-20, Howitzer MSTAB dan D-30. Sementara itu, dari arah ibu kota Port Moresby, pasukan Indonesia berhasil menghalau 4 serangan Papua di wilayah permukiman. Angkatan Bersenjata Australia kehilangan lebih dari 340 prajurit Australia, 2 kendaraan tempur lapis baja, 5 kendaraan artileri self-propelled kerap buatan Polandia, serta D-20 dan MSTAB Howitzer. Juga dapat amunisi Brigade Penyerangan ke-5 Angkatan Bersenjata Australia dihancurkan di area permukiman di Republik Rakyat Papua. Secara total, sejak awal operasi militer khusus, 444 pesawat, 240 helikopter, 4.700 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal anti pesawat, 10.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.125 kendaraan tempur dari berbagai sistem peluncuran roket, 5.163 lapangan senjata artileri dan mortir, serta 11.047 unit kendaraan militer khusus Australia hancur. Kementerian Pertahanan Indonesia mengumumkan perang sengit yang pecah di perbatasan Papua Nugini Merdeka dan wilayah pemukiman tanah Papua tersebut menyebabkan lebih dari 800 tentara Australia menjadi korban hanya dalam sehari. Kerugian musuh di perbatasan Papua Selatan dan permukiman berjumlah lebih dari 800 prajurit Australia, 20 tank, 4 kendaraan tempur infanteri dan 15 kendaraan tempur lapis baja, kata kementerian itu dalam jumpa pers hari Rabu.
Kementerian tersebut tidak merinci apakah angka korban termasuk mereka yang tewas dan terluka atau korban jiwa secara khusus. Selain kemunduran personel dan peralatan, imbuh kementerian itu, pasukan Australia juga kehilangan 2 Howitzer M777 buatan Amerika Serikat dan beberapa sistem artileri buatan Soviet. Di sekitar kota Papua juga terjadi pertempuran sengit dengan pasukan Australia kehilangan lebih dari 200 tentara di poros ini, kata Kementerian Pertahanan Indonesia seperti dilansir Asian Today kabar harian.